Pemirsa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap yang jelas untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau tetap menjadi oposisi. Saat ini PKS masih memperhatikan dinamika politik yang tengah terjadi. Bergabung sore ini bersama kami ada Mas Pipin Sopian selaku juru bicara PKS dan juga bergabung dengan kami sambungan daring Mas Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat sore, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Sore, Assalamualaikum, Pak Hanta, Mas. Mas Pipin, ini partai Anda diminta untuk merenung. Renungannya sudah ada hasilnya sampai dengan titik ini untuk oposisi atau koalisi? Ya, pasca putusan MK ini berarti Pilpres sudah selesai dan kita akan memutuskan bagaimana masa depan PKS ke depan. Kalau untuk periode Pak Jokowi, memang kami oposisi sampai Oktober 2024 nanti. Adapun apa yang akan dilakukan oleh PKS pasca putusan MK di periode nanti 2024 sampai 2029, maka domainnya musyawarah majelis syuro yang akan memutuskan apakah berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Apa pertimbangan yang akan dilakukan? Yang pertama adalah kita akan mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Ini yang paling penting. Kira-kira maslahatnya lebih banyak apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Yang kedua yang dipertimbangkan adalah tentu kami akan mempertimbangkan kepantasan demokrasi. Apakah ketika Pilpres selesai kemudian kita nanti akan melihat semuanya ke pemerintahan atau memang harus ada yang berada di luar pemerintahan. Ini saya kira sebagai negara demokrasi kita juga mempertimbangkan itu. 10 tahun atau sejak 2014 dan 2019 itulah salah satunya yang dijaga oleh PKS. Dan yang ketiga tentu mekanisme di internal PKS dalam pengambilan keputusan itu tidak mudah. Ketika kami memutuskan siapa keputusan yang berada di luar atau dalam pemerintahan, pertama tentu kita akan melihat bagaimana respon terkait dengan pemerintah saat ini atau ke depan ya di era Pak Prabowo. Hubungan kami baik ya, selama ini tidak ada persoalan hubungan PKS dan Gerindra ya. Tetapi tentu kita akan mendengarkan bagaimana masukan dari pengurus, kader, dan konstituen PKS. Kami tentu akan melihat bagaimana nanti pemilihan raya masukan dari pengurus PKS se-Indonesia, terus kemudian kita akan melihat survei bagaimana masukan mereka tentang bagaimana masa depan PKS berada di dalam atau di luar pemerintahan. Baik. Bagi kami siap berada di luar dan di dalam pemerintahan. Jadi dan itu keputusan ada di musyawarah majelis syuro. Sampai saat ini kami belum memutuskan. Renungan yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh kami ucapkan terima kasih. Dan mekanismenya nanti ada 99 anggota majelis syuro yang akan memutuskan berdasarkan nanti pertimbangan dari Badan Pekerja Musyawarah Majelis Syuro yaitu DPTP PKS. Tapi kalau ada tawaran tidak mungkin menolak dong Mas Pipin. Ini kan peluang besar bagi Anda dan juga partai Anda. Kalau kita berkaca di 2014-2019, waktu itu PKS juga ditawarkan dan hasilnya musyawarah majelis syuro memutuskan bahwa kita berada di luar pemerintahan. Dan kami istiqomah sampai akhir meskipun dirayu untuk masuk ke dalam pemerintahan. Ketika musyawarah majelis syuro memutuskan di luar, kita di luar. Nah, apakah ke depan itu akan dilakukan? Tentu kami akan melihat. Bagaimana? Apakah kalau misalnya ditawarkan kemudian di dalam pemerintahan, apakah bisa nggak agenda-agenda perubahan yang kami bawa ya bersama Anies Muhaimin kemarin itu bisa masuk misalnya? Atau memang di dalam sehingga kita tidak bisa melakukan apapun kecuali harus ikut. Selama di pemerintahan Pak SBY 2004-2009, PKS adalah mitra koalisi yang kritis. Nah, itu yang mungkin harus juga dipertimbangkan. Jadi bagi kami di luar maupun di dalam kami akan fokus bagaimana aspirasi rakyat ini jangan sampai terabaikan. Jadi poin utama kami adalah kami tidak melihat kekuasaan ansih ya bahwa jabatan menteri dan sebagainya. Kira-kira kalaupun kami masuk ke dalam pemerintahan, kira-kira maslahatnya lebih besar atau lebih besar manfaatnya di luar pemerintahan. Nah, itulah nanti akan diputuskan di musyawarah majelis syuro. Mas Pipin, kemarin kan sudah ada jadwal ya, PKB Caimin sudah ketemu dengan 02 Pak Prabowo. Kemudian hari ini Nasdem bertemu dengan Pak Prabowo di Kertanegara. Tentu ada juga jadwal pertemuan antara 02 dengan pihak Anda. Apakah sudah ada jadwalnya? Penegasan?
Ya, secara khusus kami memang belum mengagendakan silaturahim di luar dari 01. Jadi Ya, kami kemarin silaturahim halal bihalal ke Nasdem, ketemu Bang SP ya, dan di situ luar biasa ya. Jadi kerjasama kemarin antara Nasdem dan PKS, dan Bang SP juga memberikan apresiasi, terima hmm, kasih kerjasama yang luar biasa, perjuangan PKS diapresiasi. hmm, Dan besok malam ini rencana kami pukul 7 hmm. lewat akan silaturahim dengan PKB, juga sebagai bentuk tadi silaturahim kemarin sudah kita kerjasama di Pilpres, maka kita saling bermaafan, kita maksimalkan kerjasama tidak hanya di Pilpres kemarin, kita nanti di parlemen dan di Baik. pilkada juga akan kita lakukan. Adapun nanti Hmm. dengan silaturahim dengan yang lain, kami insya Allah hari Sabtu ada milad dan halal bihalal PKS di kantor PKS hari Sabtu ini Ya. ya pagi, dan kami juga mengundang dari berbagai pimpinan partai politik, Hmm. termasuk kami juga mengundang para ketua umum partai, tidak hanya dari koalisi 01 tetapi semua, termasuk Bu Megawati ya Oke. kami juga undang, kemudian Hmm. Pak Prabowo juga kami undang. Jadi kami Baik. terbuka bagi semua kalau mau halal bihalal dan milad PKS pada tanggal Oke. 27 April nanti. Hmm. Mas Hanta, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa nih masih wait and see Partai Keadilan Sejahtera, tapi nanti jawab setelah top update. Mas Anta dan juga Mas Pipin, kita akan dialog lagi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di pemirsa di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, kami lanjutkan dialog bersama para narasumber dengan beberapa narasumber. Ada dua narasumber kami terkait dengan posisi PKS pasca putusan MK dengan Mas Pipin Sofian, Jubir PKS, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Mas Hanta, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ke Anda, posisi PKS kenapa masih wait and see, masih menunggu keputusan Majelis Syuro PKS, kemudian suara kader, tapi sebenarnya apa yang membuat wait and see terjadi hingga kini? Ya, pertama ada dua pertanyaan tadi di Heranov. Ya. Satu, posisi PKS kenapa wait and see, begitu juga tidak hanya PKS, nah partai yang lain, karena ada tiga faktor. Satu, masing-masing partai punya mekanisme internal. Misalnya PKS itu ada anggota majelis suronya 99 orang seperti disampaikan oleh Mas Pipin tadi, artinya tidak bisa seketika, memang ada mekanisme internal partai. Mungkin ada sebagian partai yang bisa langsung veto playernya, ketua umum partainya. Jadi ada mekanisme partai. Itu sebabnya menunggu. Yang kedua, faktor Prabowo-nya sebagai presiden terpilih itu juga mempertimbangkan apakah jadi pertemuan rekonsiliasi yang diinginkan Pak Prabowo itu menurut saya belum tentu otomatis mengajak dalam pemerintahan. Apakah PKS misalnya betul-betul serius akan diajak pemerintahan, ditawarkan menjadi menteri dan sebagainya, atau hanya sekedar pertemuan. Opsi yang kedua, jangan-jangan PKS tidak diajak ke dalam pemerintahan, tapi mungkin ada komunikasi tetap diperlukan di luar pemerintahan, misalnya untuk mempertimbangkan agar demokrasi tetap sehat, ada penyeimbangan dan seterusnya. Nah, yang ketiga, saya kira juga ada faktor yang membuat tidak bisa seketika masuk dalam pemerintahan, pasti dalam komunikasi, negosiasi dan lobby politik ini, Ranov, ada perlu kesepakatan politik, ada tanda petik barter politik, ada yang harus dibarterkan. Dukungan itu tidak mungkin gratis, dukungan di parlemen, kursi apalagi PKS kan strategis karena simbol oposisi berada dalam pemerintahan, pasti harus ada kesepakatan. Kalaupun poin nomor 1, nomor 2 mereka punya titik temu. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Heranov kedua, mengapa, soal mengapa, tadi saya punya ngasih catatan, ada satu titik atau faktor positif yang mendorong PKS punya potensi untuk bergabung dengan pemerintahan. Saya mencatatkan satu, kita mengingat ada kedekatan PKS dengan Pak Prabowo. 2 kali maju, 2 kali pilpres mereka bersama. Dulu ada istilah sekutunya Prabowo PKS ini, saking sangat dekatnya, bukan sekedar koalisi. Jadi kedekatan ini mendorong ada potensi untuk bergabung. Yang kedua, variabel PDIP tidak ada lagi sekarang. Kalau dulu di era Pak Jokowi, hampir 10 tahun pemerintahan PKS tidak bersama, itu ada faktor PDI Perjuangan. Akseptabilitasnya tidak terlalu tinggi. Dua partai ini kan kadang sulit bersatu. Jadi ada faktor PDIP. Dan yang ketiga adalah kebersamaan PKS dengan Partai 01, dengan Nasdem, dengan PKS, itu menjadi variabel pendorong. Apalagi tadi Bapak mengatakan merenung pesan dari Pak Surya Paloh. Jadi ada tarikan
tanda petik rayuan, ajakan untuk bergabung pemerintahan. Nah, 3 faktor ini membuka potensi kemungkinan PKS masuk ke dalam pemerintahan. Tapi ada 3 faktor juga, faktor negatif yang membuat PKS sulit di dalam pemerintahan. Satu, faktor DNA politiknya PKS. Genetik politiknya PKS ini punya atraktif sikapnya kalau dia di luar pemerintahan. Banyak aktivis politik berada di dalamnya, sehingga apalagi tadi Mas Pipin mengatakan menjadi mitra PSB menjadi mitra yang kritis. Jadi kalaupun di dalam tetap kritis, apalagi di luar. Itu faktor pertama. Yang kedua adalah kita lihat rekam jejaknya, pengalamannya itu memang lama di luar pemerintahan. Meskipun dulu di era PSB koalisi yang kritis, kemudian di era Pak Jokowi praksis mereka di luar pemerintahan. Dan terakhir ketiga, ini paling penting harus dipertimbangkan betul oleh PKS ada basis konstituennya. Meskipun tadi Mas Pipin mengatakan kalau saya baca itu tidak perlu survei lagi. Basis konstituen PKS itu menginginkan PKS di luar pemerintahan untuk mengimbangi jalan pemerintahan. Jadi tidak bergabung, kan kemarin cukup diametral, keras pertarungannya di Pilpres kemarin. Kemudian tiba-tiba PKS masuk gabung pemerintahan, publik sebagian besar mencibir, terutama basis PKS terutama akan kecewa. Jadi poin saya, Heranov, PKS kalau berada di luar pemerintahan itu akan atraktif, posisinya sangat kuat, dia powerful, dia akan memiliki peran strategis. Sekaligus yang kedua bisa membuat demokrasi kita sehat, ada yang di luar untuk menyeimbang. Mudah-mudahan juga PD Perjuangan. Tapi kalau PKS di dalam, PKS sulit, mereka akan mati gaya, akan terkooptasi, sulit untuk melakukan manuver-manuver politik. Meskipun tadi ada istilah koalisi, tapi akan sulit menurut saya. Istilah saya tadi adalah PKS akan mengalami mati gaya di dalam manuver politiknya. Baik, silakan direspon Mas Pipin. Menarik sekali, di dalam Anda akan mati gaya, kemudian kalau di luar Anda akan atraktif, Mas Pipin. Ya, kalau analisa Bang Hanta ini juga yang kami pertimbangkan. Tentu kita akan lihat yang saya sebut adalah maslahat dan madorotnya. Jadi saya katakan ketika PKS 2 periode di era Pak SBY, PKS menelurkan satu kebijakan yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Ya, pasca reformasi, apa itu? Swasembada beras. Jadi kader PKS itu ketika dikasih amanah, maka dia bisa fokus dan menyelesaikan well done sampai selesai dan bisa memberikan legacy. Misalnya program Keluarga Harapan, menterinya adalah Dr. Salim ya, Habib Salim yang sekarang Ketua Majelis Syuro. Sampai saat ini program itu berlaku ya. Tapi ketika program swasembada beras itu ketika menterinya sudah tidak lagi PKS, sampai saat ini kita kesulitan. Nah, itu juga tentu menjadi pertimbangan ya. Jadi bagi kami adalah tadi apakah misalnya masuk atau keluar itu, masuk atau keluar ya, di dalam atau di luar. Salah satu pertimbangan tadi. Memang betul, ini kan tidak bisa bertepuk sebelah tangan, harus kedua-duanya. Yang kita lihat adalah kira-kira agenda perubahan yang kita bawa ini bisa nggak dieksekusi kalau kita di dalam. Atau bisa jadi tadi kita menjadi check and balances di luar pemerintahan, kita tetap memberikan kritik, kita bisa bermanuver sebagaimana Bang Hatta sampaikan. Sekali lagi, 99 anggota Majelis Syuro itu dari PKS posisinya sangat luar biasa, sangat melihat bagaimana nanti respon dari para kader pengurus secara keseluruhan, dan di PKS tadi ya kualitatif dan kuantitatif tentu akan lihat. Jadi bagi kami betul-betul paham bahwa bahayanya defisit demokrasi, terutama defisit demokrasi di partai, karena bahayanya kalau misalnya sampai kami mengambil keputusan tapi elit PKS tidak melihat bagaimana denyut nadi aspirasi dari akar rumput, ini bahaya buat ke depan. Modal partai itu apa sih? Yaitu ketika partai mendengarkan aspirasi struktur kader dan para pemilihnya dari atas sampai ke bawah. Baik, kalau partai Anda memilih untuk oposisi, sudah siap belum bertemu dengan PDIP? Beda ideologi, Mas Pipin? Ya, saya kira dimanapun ya, dengan kita siap bekerja sama dengan siapapun ya, dengan PDIP, sebelumnya dengan Gerindra, ya, terus kemudian terakhir dengan Partai Demokrat, gitu. Kami siap bekerja sama dengan siapapun ya, dan tentu kita saling menghargai, menghormati pilihan masing-masing partai politik dan kebijakan. Jadi memang kalau misalnya nanti dengan PDIP ya kami siap nanti bekerja sama. Kalau misalnya kita masuk ke dalam pemerintahan juga kami kita tentu akan pertimbangkan ya. Jadi sekali lagi terakhir di kami putusan finalnya ada di musyawarah Majelis Syuro. Oke, kita tunggu closing statement. Silakan Mas Hanta, kalau melihat peta politiknya seperti apa? Kalau saya hitung-hitung kursinya cukup banyak. Kalau misalkan PKS, PDIP di luar KIM, posisinya 75% dengan 25% di parlemen. Apakah ini sehat bagi demokrasi? Terakhir.
kuantitas, pasti ancamannya nanti Pak Prabowo adalah di kualitas soliditasnya. Oke. Bergabungnya PKB dan Ya. Nasdem pun itu sudah kebesaran. Nah, yang kedua, menurut saya PKS ini yang kalau PKS gabung dan pemerintahan, siapa yang rugi? Satu, PKS secara elektoral. Yang kedua, demokrasi kita rugi karena penyeimbang tidak ada di luar. Saya termasuk yang sedih kalau PKS berada di dalam karena PKS sangat piawai, jago di luar pemerintahan, akan menarik demokrasi kita. Mas Hanta Satu ditahan lagi, dulu partai-partai karena ada kita konferensi mungkin pers dari Prabowo Subianto. Kita akan merasa kembali ke Anda rugi. setelah konferensi berikut ini. Kepada pasangan calon 02. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra, pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang cukup produktif hingga hari ini. Tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Jadi terima kasih Pak Surya, terima kasih Nasdem. Kita sangat gembira saudara bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu buah kehormatan bagi saya telah diterima demikian hangat dan baik dalam dua kapasitas. Yang pertama adalah sebagai Presiden terpilih, sekaligus Ketua Umum DPP Gerindra. Kedua sebagai sahabat lama. Dua hal inilah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang penuh hangat, hingga tidak ada batasan apapun di antara pertemuan tadi itu, antara kami berdua dan didampingin oleh kawan-kawan semuanya, baik dari Gerindra maupun Nasdem. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan. Indonesia sebagai negara besar teruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, agar pengisian kemerdekaan yang kita telah miliki ini tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang. Di sisi lain kita juga melihat dari waktu ke waktu kita memiliki juga dimensi permasalahan yang begitu kompleks dalam kehidupan kebangsaan kita. Karena memang kita satu sisi bersyukur ini negara besar dengan seluruh sumber daya kekayaan alam yang kita miliki, jumlah masyarakat dan penduduk yang kita miliki, semuanya memberikan konsekuensi kepada kita bahwa mata dunia melihat Indonesia sebagai satu hal yang barangkali masih cukup menarik untuk bisa menjadi sesuatu yang bersesuai dengan keinginan interest mereka. Artinya kita tidak bisa tidak harus mengakui. Kita hidup dalam globalisasi masyarakat dunia internasional dengan kompleksitas yang kita hadapin dari berbagai permasalahan yang kita miliki. Itu membutuhkan spirit perjuangan kita bersama untuk mempersatukan
seluruh potensi dan kekuatan elemen yang kita miliki. Nah, saya berulang kali, barangkali saudara masih ingat, pemilu adalah merupakan suatu amanah konstitusi berdasarkan sistem demokrasi yang kita miliki. Tapi tidak ada artinya pemilu, saya katakan, kalau itu berakhir hanya untuk kerusakan kehidupan kebangsaan kita. Nah, kita bersyukur kali ini pemilu yang kita telah laluin bersama, dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama, seperti apa yang dikatakan berulang kali juga oleh Mas Prabowo, akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama. Proses demokrasi berjalan dengan berbagai, katakanlah, suka dan duka. Kita ingin mengakhiri permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita sudah jelas, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri. Insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya, ya kan, kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Terima kasih saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, saya minta komentar Anda, Mas Hanta. Disebutkan tadi sudah positif mendukung dari pemerintahan baru yang akan datang, Prabowo Gibran dari Nasdem setelah PKB kemarin. Ya, betul. Betul, Heranov. Memang Partai Nasdem lah partai yang paling progresif ya hubungannya dengan koalisi Prabowo Gibran. Yang pertama bertemu Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, ketemu Prabowo pertama juga Surya Paloh. Ini kan udah pertemuan yang kedua dan seterusnya. Jadi itu mengkonfirmasi sesuai prediksi kita sejak 14 Februari yang lalu ketika melihat data quick count yang akan bergabung itu satu saya sebutkan pada saat itu di Nasdem, kedua adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ini yang sudah kebesaran, posisinya sekarang sudah 72%, hampir 75% ya, bergabung dua partai ini, apalagi ditambah lagi saya kira ini berbahaya, apalagi PKS gabung, jangan, saya berharap kalau PKS gabung, yang untuk Pak Prabowo dan pemerintahannya karena semakin besar, yang rugi PKS sendiri secara elektoral, jangka panjang, demokrasi kita rugi, partai-partai dan pemerintahan juga merasa rugi karena harus berbagi kue. Nah, tapi poin saya mungkin ini ada Mas Pipin, saya termasuk berharap PKS istiqomah di luar pemerintahan demi demokrasi, bukan sekedar demi PKS, agar tetap ada yang sisa di luar pemerintahan. Meskipun ada komplikasi politik, pertanyaan Ranop tadi, soal kemungkinan konsolidasi oposisi dengan PDI Perjuangan. Karena PKS dan PDI Perjuangan ini kan jarang melakukan kerjasama meskipun bukan tidak pernah. Idealnya yang di luar pemerintahan itu 01. Anies membawa narasi perubahan, kemudian spektrum politiknya mereka diametral. Yang gabung itu harusnya PDI Perjuangan dan Ganjar. Dulu kan mereka hampir bersatu. Ini agak tertukar. Justru 03 kemungkinan di luar, 01 yang bergabung. Ada komplikasi politik mungkin yang akan muncul dari dinamika politik semacam ini. Tapi apapun kita berharap pemerintahan ke depan berjalan efektif, stabil, sehingga bisa menunaikan janji kampanyenya untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita kawal berdasarkan konstitusi. Baik, kita tunggu renungan dari PKS, karena ada pertemuan juga hari Sabtu yang mengundang Prabowo ke kantornya untuk halal bihalal. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami, para narasumber. Ada Mas Pipin Sopian, juru bicara PKS, dan juga Mas Hanta Yuda, selaku Direktur Eksekutif Poltrek Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.